Sure you'll love it. Thank you. Danish? Sid? Yeah, let's go. Selamat datang kembali di studio bocor kami. Studio tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Dan film kali ini yang bakal dibocorin berjudul Dear Zindagi. Film Dear Zindagi ini diperankan oleh Alia Bhatt sebagai Kaira, Shah Rukh Khan sebagai Dr. Jehangir Khan, Kunal Kapoor sebagai Raghavendra, Ali Zafar sebagai Rumi, Angad Bedi sebagai Sid, Rohit Shuresh sebagai Kido, dan nanti bakal ada muncul sekilas Aditya Roy Kapoor. Seperti judulnya, Dear Zindagi. Zindagi itu artinya kehidupan. Film ini bercerita tentang cinta dan kehidupan seorang sinematografer. Kaira namanya, punya 3 orang sahabat. Kaira juga punya pacar namanya Sid. Tapi ini adegan mereka sedang makan malam. Kelihatan baik-baik saja. Dan ya, Sid lah yang lebih antusias bertemu sama Kaira. Kemudian Kaira tiba-tiba mengaku bahwa dia sudah bercinta dengan rekan kerjanya bernama Raghavendra. Kalau udah kayak gini, udah gak perlu ngomong putus. Tapi yang jelas mereka sekarang ada di kondisi sama-sama bingung gak tahu mau ngomong apa. Akhirnya, ya udah mereka jelas-jelas berpisah. Hubungan berakhir. I'm sorry. Sampai di rumah, Kaira sendiri sebenarnya sedih. Dia berusaha menghibur dirinya sendiri. Suatu saat Raghavendra ini ngasih kabar dia bakal garap film di New York dan ngajakin kerja sama Kaira. Ini adalah proyek impiannya Kaira loh. Jelas happy lah dia. Nah, malam harinya di sebuah nightclub, Raghavendra sebelum berangkat ke New York lebih dulu, dia ngajakin Kaira ngobrol serius. Tapi sebelumnya dia cerita dulu bahwa dalam filmnya nanti ternyata mantan pacarnya Ragu ini terlibat. Nah, di sini kelihatan banget ya, wajahnya Kaira tuh kayak kagok gitu loh. Kayak ada cemburunya dikit, tapi dia selalu bisa pura-pura biasa-biasa aja. Dan sampailah pada momen yang sebenarnya. Ragu mengingatkan ke Kaira kalau emang udah waktunya punya hubungan yang lebih serius antara mereka berdua. Dan inilah reaksi Kaira. Dia semacam mengelak, malah meminta Raghavendra segera berangkat dan terbang ke New York. Aduh, entah kenapa ya, Kaira kayak gak mau nunjukin kalau dia tuh punya perasaan yang sama juga. Dia cuek dan lanjut dance on the floor. Aduh, kenapa ya Kaira ini segitunya dia nutupin perasaannya sendiri? Just shut up. Ex-girlfriend. Lama-kelamaan Kaira sebenarnya diam-diam kepikiran juga sama Raghavendra. Sampai suatu waktu dia tuh mau kirim teks, mau tanya ke Ragu, kamu gak kangen sama aku? Tapi gak jadi dikirim, delete. Dan ya udah, dia masih berusaha menahan perasaannya sendiri. Pas makan siang dengan sahabatnya, Kaira tiba-tiba mendapat kabar kalau Ragu ternyata di New York sudah bertunangan. Dia gak bisa nutupin perasaannya sendiri. Salah tingkah, sakit hati, dan dia malah makan cabai. Makan cabai ini untuk menutupi sedihnya dan menutupi air matanya. Masih aja gengsi. Dia bahkan melampiaskan amarahnya dan sedihnya dengan menghancurkan beberapa botol makanan dengan merek yang namanya hampir sama dengan Ragu. Ya, setidaknya setelah menghancurkan beberapa botol, dia tetap bayar lah ya ke kasir. Kaira akhirnya memutuskan pulang ke Goa, ke rumah orang tuanya. Ternyata hampir sama aja loh kebiasaannya kayak di Indonesia. Kalau kumpul sama bude-bude, tante-tante, om-om, sering ditanya tentang pernikahan. Bedanya kalau Kaira malah ditanya, apakah Kaira lesbian? Karena sampai sekarang dia masih sendiri. Pertanyaannya. Ini adalah adegan pas sebuah restoran meminta Kaira membantu membuat sebuah video. Tapi ternyata di restoran itu masih ada sebuah acara yang berlangsung, sebuah seminar yang bicara tentang mental. Nah, di sini sambil nunggu, ternyata Kaira dan temennya diam-diam mendengarkan apa yang dibahas di dalam. Penasaranlah Kaira. Kemudian dia melihat dan mendengar Dr. Jehangir Khan membuat sebuah lelucon tentang masalah kejiwaan yang masih membuat orang malu untuk mengakui. Kaira ternyata tertarik dan besoknya dia malah mencari tahu sendiri dan mendatangi tempat dokter ini praktek. Kaira mau curhat, tapi dia masih aja gak mau jujur. Kaira malah bercerita seakan-akan ini terjadi pada sahabatnya, bukan dirinya sendiri. Aduh, bahkan curhat aja gengsi ya cuy. Tapi akhirnya lama-kelamaan Kaira bisa bercerita jujur tentang kisah dia dan Raghavendra. Ngalir gitu aja cerita ke sang dokter yang biasa dipanggil Dokter Jack ini. Nah, pas pulang ke rumah, dia tak disangka tadinya malah bertemu dengan Raghavendra juga yang sudah ngobrol dengan Jackie sahabatnya.
Ragu berusaha mengajak Kaira ke New York untuk proyek film yang sedang dia garap. मैं फिल्म पर नहीं काम करने की बात कर रही हूँ ओके मैं तुम्हारी फिल्म पे नहीं यू डोंट अंडरस्टैंड नो देन गेट आउट Dengan penuh emosi, Kaira mengusir Ragu. Mereka malah berdebat di sini. Ragu kesel dengan kelakuan Kaira yang udah nggak mau serius, nggak mau berkomitmen, tapi marah-marah. Ragu bahkan pakai ngomong kalau dia bersyukur Kaira nggak jadi gabung dengan proyeknya karena Ragu butuh tim yang dewasa. Makin bete lah Kaira. Dia terus membentak Ragu untuk pergi. Malam harinya Kaira mimpi buruk. Dia jatuh dari konstruksi bangunan dan di sana ada banyak banget tukang bangunan yang aneh-aneh. Kaira langsung kembali ke dokter Jack untuk menceritakan mimpi buruknya. Dia sibuk bercerita, terus menjawab pertanyaan dari sang dokter. Bahkan Kaira sempat terpancing emosi dengan pernyataan dokter Jack yang pas bilang, "Oh, ada nama Sid selain Raghavendra." Karena memang Kaira sempat menyelipkan nama mantan pacarnya itu. Karena Kaira ini agak-agak sensi, dia malah marah dan mengira dokter menganggapnya murahan. Aduh Kaira. Nah, sang dokter ganteng ini lalu memberikan teori membeli kursi. Di mana-mana orang kalau mau beli kursi kan lihat dulu, dicoba dulu, kelihatan bagus belum tentu nyaman, ya kan? Dan sebagainya. Intinya pernah ganti-ganti pacar bukan akhirnya menjadikan orang tersebut jadi murahan, tapi ini untuk mendapatkan pasangan yang nyaman, apa salahnya pilih-pilih? Nah loh, gimana guys? Kemudian dokter Jack ngasih PR ke Kaira. Katanya wajib ngobrol ke ayah dan ibunya masing-masing 10 menit. Pertama, Kaira mencoba ngobrol by phone dengan ayahnya. Ternyata baru berhasil cuma 4 menit. Lalu telepon ke ibunya. Ternyata juga sangat singkat. Buat Kaira, telepon ke orang tua 10 menit ternyata nggak gampang. Besoknya Kaira dan dokter Jack bertemu di pantai buat ngobrolin PR yang diberikan. Dan dokter Jack juga nanyain kenangan masa kecil favoritnya Kaira. Kaira ternyata nggak bisa jawab. Sementara dokter Jack cerita kalau dia dulu paling suka banget pas main kabadi bersama ayahnya. Kaira kemudian cerita tentang boneka hadiah dari ayahnya yang bernama Shaira. Dan terbongkarlah, Shaira ternyata diambil dari kata shy, Kaira yang shy, pemalu. Jadi nama bonekanya Shaira. Adegan agak langsung pindah-pindah ya. Sekarang kita lanjut ke sebuah acara musik. Kaira bersama temannya, dia bertemu dengan seorang musisi yang keren dan ganteng, namanya Rumi. Sepertinya Kaira langsung mendapat perhatian khusus dari Rumi. Bahkan, di adegan ini mereka semakin dekat. Dan Rumi semacam ingin mengenal Kaira lebih dekat lagi. Kaira curhat lagi tentang Rumi ke dokter Jack. Beberapa metode digunakan sang dokter untuk membantu Kaira. Mereka juga ngobrol sambil bersepeda bersama. Metode dari Jack ini rupanya malah membuat Kaira makin dekat dengan sang dokter. Nah, kalau sekarang nih Kaira lagi mendatangi acara musik karena memang ingin bertemu dengan Rumi. Di sini mereka malah cuma bisa lihat-lihatan dari agak jauh gitu. Rumi sepertinya berharap Kaira menunggunya. Tapi nggak tahu apa lagi yang ada dalam pikiran Kaira. Dia tiba-tiba pergi meninggalkan Rumi. Lagi-lagi Kaira semacam diserang perasaan gak yakin. Suatu malam di pesta penyambutan Kido, adiknya Kaira, pamannya berusaha mengenalkan Kaira ke seorang cowok. Pembicaraan mereka kelihatannya ramah, tapi agak sinis. Lebih tepatnya, ini sepertinya karena Kaira yang kayaknya udah muak dengan perjodohan. Dan disinilah nanti puncaknya perasaan Kaira akan dikeluarkan semuanya. Kedua orang tuanya, paman dan tantenya, juga Kido, bahkan juga cowok yang dikenalkan ke Kaira, semuanya berkumpul sambil makan malam dan ngobrol. Diawali obrolan mereka dengan memuji-muji Kido. Kemudian salah satu dari mereka ngebahas tentang Kaira yang punya karakter seperti petasan. Dan pamannya bahkan juga bilang kalau menjadi orang tua itu sangat sulit. Tiba-tiba aja Kaira yang emang udah sensitif langsung ngomong, kalau sulit ya udah, sudahi saja jadi orang tua. Kaira juga bilang ke semua orang dengan penuh emosi bahwa dia merasa dibuang oleh orang tuanya. Dan sekarang dia bahkan sedang menjalani sebuah terapi. Ibu dan ayahnya kayak bener-bener gak bisa ngomong apa-apa. Adiknya, Kido, sedih ngelihat kakaknya. Kaira kemudian kabur begitu saja. Kido lalu mengejar dan menjemput Kaira. Keesokan harinya Kaira datang ke dokter Jack. Dia mencurahkan semua yang dia pendam dan sakit hatinya ke orang tuanya. Ternyata dulu dia sempat tinggal bersama kedua orang tuanya. Tapi karena bisnis ayahnya nggak lancar, orang tuanya menitipkan Kaira tinggal bersama kakek dan neneknya. Setiap minggu, Kaira selalu mengirimkan surat ke ibunya, tapi nggak pernah ada balasan datang.
Sampai suatu hari orang tuanya datang mengunjungi dan ternyata udah gendong adiknya Kaira, yaitu Kido. Di sini dia mulai merasa cemburu dengan Kido karena menurut Kaira, Kido bisa bersama ibunya terus. Di sini juga Kaira nggak sengaja dengar percakapan kakeknya dan ibunya. Sang ibu intinya bilang masih belum bisa membawa Kaira karena kondisi mereka belum memungkinkan untuk merawat dua anak. Kaira yang dengar saat itu sakit hati. Setelah itu dia nggak pernah lagi tulis surat ke ibunya. Nah, di saat Kaira benar-benar udah deket dan nggak mau pisah dengan kakek dan neneknya, orang tua Kaira malah memisahkan mereka. Kaira diambil dari kakek dan neneknya karena saat itu Kaira hampir nggak naik kelas. Tumpahlah tangisan Kaira. Dokter Jack bilang gak apa-apa, nangis aja sepenuh hati, supaya bisa tertawa sepenuh hati. Terus Dokter Jack mulai pelan-pelan mengajari Kaira untuk berpikir dari sisi yang berbeda. Dia tidak minta Kaira untuk memaafkan orang tuanya. Dia juga gak minta Kaira menghapus sakit hatinya, karena itu hal yang jelas-jelas gak gampang. Tapi Dokter Jack cuma bilang, coba pikirkan mereka seperti orang biasa. Mereka bukan orang tuamu, orang biasa yang selalu bisa bikin kesalahan. Pelan-pelan Kaira seperti menunjukkan sebuah perubahan, menjadi lebih terbuka dan kelihatan lebih fresh. Dia mulai mendekatkan diri ke orang tuanya, tiba-tiba ngasih bunga ke ibunya, tiba-tiba juga tidur di tengah-tengah orang tuanya. Bahkan Kaira juga makin dekat seperti teman antara Kaira dan Dokter Jack. Kayaknya udah pada bisa nebak kan kalau Kaira semacam nyimpen perasaan ya ke Dokter Jack ini. Kali ini terapi dan ngobrol-ngobrolnya di luar ruangan lagi. Entah gimana kok bisa gitu di atas kapal. Yang jelas Kaira di sini ngobrol, dia merasa bahwa masalah dengan orang tuanya mungkin akan selesai. Tapi gimana masalah dengan laki-laki? Kaira belum pernah berhasil. Dia menanyakan, ada nggak sih sebenarnya hubungan yang sempurna? Ada nggak sih hubungan yang spesial? Kemudian Dokter Jack menjawab, kalau hubungan spesial bisa sama siapa aja. Spesial ngopi bareng, spesial bergosip bareng, dan lain-lain. Akhirnya Kaira mencoba nekat untuk ngajak Dokter Jack ngopi. Tapi Dokter Jack dengan cepat menjawab waktu habis. Sesi kali ini selesai dan masih ada satu lagi sesi terakhir. Kita langsung menuju ke adegan berikutnya di sesi terakhirnya mereka berdua. Kaira nekat mengungkapkan perasaannya. Dia suka, bahkan sangat menyukai Dokter Jack. Sang dokter juga bilang hal yang sama. Tapi gimana pun juga gak bisa melanggar kode etik profesional. Dokter Jack hanya sebatas terapisnya, nggak lebih. Kaira mencoba beberapa cara untuk meyakinkan sang dokter kalau dia masih butuh bantuannya. Tapi, sesi terakhir, ia tetaplah menjadi sesi terakhir. Mereka berpelukan dan pamitan. I'm common. No. Perjalanan dia keluar ruangan dan tempat praktek Dokter Jack. Sedih banget. Ada banyak kenangan di sini. Tapi Kaira harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Semua ini hanyalah antara terapis dan pasiennya. Lalu semuanya memang harus berakhir. Dan Kaira juga sadar ada banyak perubahan pada dirinya yang sudah menjadi lebih positif. Perlahan namun pasti, Kaira kembali berkarya. Dia mengeluarkan filmnya. Dan ini adalah adegan saat Kaira mempertontonkan filmnya sambil mengundang orang-orang terdekatnya. Selain keluarga dan sahabat-sahabatnya, ternyata di sini juga ada Sid, mantan pacarnya. Raghavendra juga muncul. Rumi sang musisi juga ada. Wow, semua ngumpul loh. Dan semuanya kagum atas karyanya. Dan di sini uniknya, Kaira juga berkenalan dengan cowok pembuat kursi. Mungkin karena kodenya kursi, mereka jadi saling tertarik untuk saling ngobrol. Asik sendiri. Bakal suka kayaknya nih. Film ini ditutup dengan adegan Kaira main dan jalan di pinggir pantai. Jujur Lia, saya ngarep dia tuh ketemu lagi sama Dokter Jack dan jadian. Tapi ternyata sampai detik terakhir nggak ada ciri-ciri itu. Intinya sih film ini gimana seorang cewek kayak Kaira dengan problematika kehidupannya bisa membangkitkan dirinya sendiri. Film Dear Zindagi, udahan. Jangan lupa ya untuk terus tungguin bocoran selanjutnya. Dan saya tak jemu-jemu sekali lagi untuk ucapin terima kasih yang udah nonton dan dengerin channel ini sampai habis. Semoga rezekinya lancar terus dan sehat selalu, oke? Stay healthy, dah!